rusak itu. Gimana nanti kalau misalkan dia speak up, hancur lebur? Contohnya tuh kayak siapa? Dokter Richard tuh, si Suneo. Karena si Nikita mau speak up hari ini juga. Reza Gladys. Terkait apa? Saksi Ismail Marzuki. Tapi makanya ini, kalau misalnya kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa paham sini kita aku bilang bahwa pada saat saksi Ismail Marzuki sedang menelpon dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, terdakwa Nikita Mirzani pada saat yang bersamaan memberikan arahan kepada saksi Ismail Marzuki terkait kata-kata yang akan dibicarakan oleh saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, KR Dok Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang makan anjing 5M, tapi mulutnya itu mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua, suruh TG hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa Nikita membalas, cash kalau bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu moodnya Kak Niki, jangan nego, karena Niki mau speak up hari ini. Gue bilang sudah transfer hari ini dari Dok Oki, sehingga pada saat itu terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki sepakat untuk meminta uang kepada saksi Reza Gladys Pretianisari untuk menguntungkan terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa setelah saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys Pretianisari mengakhiri pembicaraan melalui telepon sekitar pukul 14.21 saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, saksi Ismail Marzuki, pokoknya kalau udah masuk postingan dia Dok, itu atensi bertabur bintang, karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Saksi Reza Gladys, aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa tadi aku bilang Mahil 1 tahun nanti aku bilangin lagi Mahil, tanda tanya dan emotikon menangis. Saksi Ismail Marzuki, mau nego berapa Dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini. Aman Dok. Saksi Reza Gladys, dari mainnya berapa? Saksi Ismail Marzuki, kalau dokter mau ada di side dia emang mahal, tenang garansi. Kalau ada yang nyenggol dokter, dia yang maju sama Mail. Mail jamin dari dokter berapa? Soalnya kalau dari Mail nggak bisa turun. Saksi Reza Gladys, kalau 4 gimana? Ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini karena aku mau ketemu dia. Bahwa uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani dalam 2 tahap. Pertama, pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 17.18 waktu Indonesia Barat, dan ditransfer sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 atas nama Bumi Paramawi Sesa PT yang merupakan pembayaran cicilan uang muka rumah milik terdakwa Nikita Mirzani kepada developer perumahan Aquapark Tangerang, Banten. Kemudian tahap kedua yaitu keesokan harinya pada tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 10.32 terdakwa Nikita Mirzani mulai menyuruh saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan sisa uang 2 miliar rupiah secara cash kepada saksi Reza Gladys. Dikatakan terdakwa Nikita Mirzani sudah ditunggu oleh pihak-pihak bank, sehingga sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari mengenai sisa uang 2 miliar rupiah dan uang tersebut akan diserahkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Wakiwan Belpark Mall kepada saksi Ismail Marzuki yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Mahyun Subuti MHU atas speak up dalam percakapan saksi Ismail Marzuki yang menyatakan terdakwa Nikita Mirzani mau speak up memiliki arti speak up dalam hal negatif karena berniat menyatakan suatu yang buruk terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa dari uraian fakta di atas maka dapat diketahui semenjak tanggal 14 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki mengatakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari jika terdakwa Nikita Mirzani akan melakukan pencemaran dengan cara speak up. Pada hari itu juga terkait Glowing Booster Cell Glavitsia. Padahal terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sudah mengetahui secara sadar bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari
sudah tidak menjual lagi treatment atau perawatan glowing booster cell Glavitsia beserta dengan produknya di e-commerce sejak bulan Mei 2024. Selanjutnya, saksi Ismail Marzuki secara aktif dan terus-menerus mengatakan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari, jika terdakwa Nikita Mirzani speaker melalui media sosial, maka akan mengakibatkan reputasi saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter rusak dan hancur lebur, sehingga saksi Reza Gladys Pretianisari merasa terancam kredibilitasnya sebagai seorang dokter kecantikan. Atas hal tersebut, saksi Reza Gladys Pretianisari menjadi percaya dan yakin karena terdakwa Nikita Mirzani sejak bulan Oktober 2024 sering menjelek-jelekan produk dan pribadi dari saksi Reza Gladys Pretianisari menggunakan akun media sosial pada aplikasi TikTok dengan nama akun Niki Buruhara milik terdakwa Nikita Mirzani. Ditambah lagi ancaman dari saksi Oki Pratama pada tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 20.13 kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari harus ketemu dengan terdakwa Nikita Mirzani biar semuanya aman dan saksi Reza Gladys Pretianisari bisa bebas berjualan lagi. Saksi Oki Pratama juga mengatakan, mau sampai kapan saksi Reza Gladys Pretianisari tidak berjualan? Mau sampai kapan dihancurkan di media sosial? Makanya harus ketemu biar aman dan tidak diganggu oleh terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga hal tersebut membuat saksi Reza Gladys Pretianisari semakin merasa terancam akan hancurnya kredibilitasnya sebagai seorang dokter kecantikan. Dan terjadilah peristiwa pemberian uang sebesar 4 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Dan hal tersebut bukanlah merupakan kesepakatan bisnis yang termasuk dalam ranah hukum perdata, melainkan suatu bentuk kesengajaan dari terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan kesengajaan yang dilakukan oleh saksi Oki Pratama untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum, yang didahului dengan adanya ancaman pencemaran dan dengan ancaman akan membuka rahasia terhadap kredibilitasnya saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter kecantikan oleh saksi Ismail Marzuki, dan ancaman pencemaran oleh saksi Oki Pratama akan dihancurkan, sehingga perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki merupakan perbuatan pemerasan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Penasehat hukum terdakwa dalam membuat nota pembelaan haruslah berpikir dengan logika dan akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah kerjasama bisnis yang dimaksud dalam mencapai suatu kesepakatan, terdakwa Nikita Mirzani harus memberikan ancaman dengan mengatakan, bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin, sembari mengirimkan bukti pembelian produk yang sudah diburamkan tanggalnya. Sekalipun penasehat hukum terdakwa menguatkan adanya permintaan kerjasama tersebut dengan mengutip keterangan saksi Oki Pratama yang mengatakan bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari ingin melakukan kerjasama dengan terdakwa Nikita Mirzani. Lantas, kenapa kemudian saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Glavitsia yang telah diburamkan tanggalnya milik saksi Reza Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani, yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari melalui saksi Ismail Marzuki. Dan ditambah lagi adanya ancaman dari saksi Oki Pratama pada tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 20.13 kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani biar semuanya aman dan saksi Reza Gladys bisa bebas berjualan lagi. Saksi Oki Pratama juga mengatakan, mau sampai kapan saksi Reza Gladys Pretianisari tidak berjualan? Mau sampai kapan dihancurkan di media sosial? Makanya harus ketemu biar aman dan tidak diganggu lagi oleh terdakwa Nikita Mirzani. Oleh karenanya, argumentasi dari penasehat hukum terdakwa yang menyatakan adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki hanyalah merupakan kesimpulan yang salah. Terlebih keterangan dari saksi Reza Gladys Pretianisari, saksi Ismail Marzuki, dan terdakwa Nikita Mirzani diambil secara parsial. Padahal sejatinya dalam proses pengungkapan suatu perkara pidana guna memperoleh kebenaran material haruslah didasarkan pada pengungkapan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan sistematis dengan cara mengaitkan
melainkan antara alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat alat bukti elektronik, petunjuk, dan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, sehingga terkesan penasehat hukum terdakwa memutarbalikkan fakta. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasehat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa adanya kerjasama, bahwa adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 4. Tentang tidak adanya mensrea niat jahat terdakwa Nikita Mirzani, bahwa terkait dengan isi nota pembelaan pledoi penasehat hukum terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak memiliki mensrea niat jahat terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari, melainkan niat baik. Terdakwa Nikita Mirzani yang ingin memfasilitasi atau menjembatani saksi Reza Gladys Pretianisari dengan saksi Samira adalah kesimpulan sesat dari penasehat hukum terdakwa yang hanya didasarkan pada fakta hukum yang terfragmentasi antara satu dengan yang lainnya, padahal di dalam proses persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, saksi Oki Pratama mengirimkan satu buah gambar tangkapan layar salah satu postingan di Instagram yang ada di dalamnya terdapat komentar saksi Reza Gladys Pretianisari, di mana dalam keterangan foto tersebut saksi Oki Pratama yang mengatakan, Reza Gladys ini emang mau bergerak perang apa ya? Kemudian terdakwa Nikita Mirzani menanyakan kepada saksi Oki Pratama, kenapa si kurus itu? Lalu saksi Oki Pratama menerangkan kepada terdakwa Nikita Mirzani, jadi dia capture soal dirinya disupport orang gitu. Wajar sih karena Kak Fitri pembelaan diri, tapi jadi masalahnya kenapa itu Reza Gladys nimbrung? Bahwa setelah itu terdakwa Nikita Mirzani meminta kepada saksi Oki Pratama mencarikan aib saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, mana sih aibnya Reza ceking? Sehingga pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama sudah memiliki kesepakatan untuk menyerang saksi Reza Gladys Pretianisari di media sosial. Adapun fakta keterangan saksi tersebut di atas juga bersesuaian dengan alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 024 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ halaman 26 sebagaimana terlampir dalam review. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 20.13 saksi Oki Pratama menghubungi saksi Reza Gladys Pretianisari dengan maksud meyakinkan saksi Reza Gladys Pretianisari bahwa saksi Reza Gladys Pretianisari harus bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani biar semuanya aman dan saksi Reza Gladys Pretianisari bisa bebas berjualan lagi. Saksi Oki Pratama juga mengatakan, mau sampai kapan saksi Reza Gladys Pretianisari tidak berjualan? Mau sampai kapan dihancurkan di media sosial? Makanya harus ketemu biar aman dan tidak diganggu lagi oleh terdakwa Nikita Mirzani. Di mana hal tersebut disaksikan oleh saksi RD atau Mbah Mufid, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama melakukan konferensi call bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit dan 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama, dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapat uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.16 terdakwa Nikita Mirzani yang berharap mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari mengambil inisiatif terlebih dahulu dengan cara mengirimkan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Oki Pratama dengan tujuan menyuruh saksi Oki Pratama mengirimkan pesan kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, WA si gepeng dok, Reza, cus dok, buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha. Bukan bench, duitnya udah banyak dia. Yang mana saat itu saksi Oki Pratama mengatakan, oke, aku cek. Kemudian saksi pada pukul 2.33 terdakwa Nikita Mirzani kembali mengingatkan saksi Oki Pratama untuk memastikan apakah sudah ada balasan dari saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan, hahaha, si Kuru sudah balas belum? Dilanjutkan pada pukul 3.34 terdakwa Nikita Mirzani juga mengirimkan pesan, tadi
ikut senggol lagi si Reza syukurin. Yang kemudian saksi Oki Pratama mengirimkan potongan gambar percakapan dengan saksi Reza Gladys Pretianisari dengan mengatakan belum ada balasan. Adapun fakta keterangan saksi Reza Gladys Pretianisari tersebut di atas juga bersesuaian dengan alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 024 garis datar 2 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ halaman 27 sampai dengan 28 sebagaimana terlampir dalam revisi. Bahwa selanjutnya dilanjutkan yang mulia. Izin lanjutkan yang mulia. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 atas kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Oki Pratama menyuruh saksi Ismail Marzuki untuk berkomunikasi dengan saksi Reza Gladys Pretianisari, dan pada saat yang bersamaan saksi Oki Pratama menindaklanjuti arahan dari terdakwa Nikita Mirzani dengan cara memerintahkan saksi Reza Gladys Pretianisari untuk berkomunikasi dengan saksi Ismail Marzuki, sehingga pada tanggal 13 November 2024 dan 14 November 2024 saksi Ismail Marzuki berkomunikasi baik melalui pesan dan telepon WhatsApp dengan saksi Reza Gladys Pretianisari yang pada pokoknya saat itu saksi Ismail Marzuki meminta sejumlah 5 miliar rupiah kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dengan tujuan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak lagi menyerang dan menjelek-jelekan produk maupun pribadi saksi Reza Gladys Pretianisari, yang kemudian disanggupi oleh saksi Reza Gladys Pretianisari sebesar 4 miliar rupiah, yang mana uang tersebut selanjutnya akan diberikan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Adapun fakta tersebut di atas bersesuaian dengan pembicaraan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail Marzuki yang tertuang dalam alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 008 1 Romawi 2025 LDF PMJ halaman 47 sampai dengan 48. Bahwa pendapat ahli bahasa Makin Subeki SU menerangkan bahwa maksud pesan yang dikirimkan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Ismail Marzuki dengan kata-kata sebagai berikut: Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong, apa yang gue mau makan anjing 5M, biar dia dulu tapi mulutnya Niki mahal, Mail tahu banget Kak Niki deh. Pesan tersebut dikirimkan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Ismail Marzuki melalui WhatsApp. Dimensi maksud dan ujaran tergambarkan dalam konsep ilokusi yang menggambarkan makna yang dikehendaki pembicara, speaker's intended meaning. Rangkaian pesan tersebut secara umum berfungsi sebagai perintah dari terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reza Gladys Pretianisari sebesar 5 miliar rupiah. Perintah tersebut menyatakan secara detail melalui petunjuk tentang apa saja yang harus disampaikan saksi Ismail Marzuki kepada saksi Reza Gladys Pretianisari yang meliputi beberapa informasi berikut. Pertama, mau ke toilet yang mulia. Sambil dikosong. Terdakwa Nikita Mirzani. Hal itu terdapat dalam pernyataan Mail tahu banget dan Kak Niki deh. Perlu ditegaskan bahwa permintaan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys Pretianisari untuk menyetorkan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dilakukan oleh saksi Ismail Marzuki melalui perintah tersebut. Jadi pada tahap berikutnya, perbuatan saksi Ismail Marzuki meminta sejumlah uang kepada saksi Reza Gladys Pretianisari merupakan suatu tindak tutur yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa Nikita Mirzani. Dalam pragmatik, tindak tutur semacam ini termasuk dalam kategori grup performatif. Tujuan dari ujaran terdapat dalam konsep perlokusi yang menggambarkan tindakan tertentu yang diinginkan penutur untuk dilakukan oleh petutur. The act of affecting someone. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa tujuan dari Nikita Mirzani mengirim pesan tersebut adalah agar saksi Ismail Marzuki mau meminta sejumlah uang kepada Reza Gladys Pretianisari atas nama dirinya. Pada tahap berikutnya, dimensi perlokusi dari pesan saksi Ismail Marzuki atas arahan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Reza Gladys Pretianisari adalah agar saksi
saksi Reza Gladys Pretianisari bersedia mengirimkan uang sebesar 5 miliar rupiah. Bahwa pendapat ahli pidana Profesor Yasmira Mandasari Saragi SHMH menerangkan jika seseorang mengetahui terdapat sebuah produk yang tidak baik yang diperjualbelikan untuk umum, tetapi tidak melaporkan produk tersebut kepada pihak yang berwenang, yang mana kemudian diketahui seseorang tersebut menerima uang untuk tidak menjelek-jelekan produk tersebut, maka perbuatan tersebut sudah memiliki mens rea dan actus reus karena memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas dikaitkan dengan alat bukti berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 024-2020-2005-2020-LDF-PMJD terdakwa Nikita Mirzani dan keterangan saksi lain terungkap dan terlihat secara terang benderang mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani sudah dimulai pada tanggal 15 Oktober 2024 yang dimana terdakwa Nikita Mirzani meminta saksi Reza Gladys Pretianisari kepada saksi Oki Pratama. Kemudian pada tanggal 3 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani menyuruh saksi Oki Pratama untuk menghubungi saksi Reza Gladys Pretianisari yang bertujuan agar mendapatkan uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari. Kemudian pada tanggal 13 November 2024 pada saat telepon bertiga conference call antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki, dan pada tanggal 14 November 2024 dalam percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Ismail Marzuki yang mengajari saksi Ismail Marzuki untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari dan juga menyuruh saksi Oki Pratama agar mengajari saksi Ismail Marzuki harus menyampaikan apa kepada saksi Gladys Pretianisari. Penasihat hukum terdakwa juga tidak boleh lupa atau mengaburkan fakta persidangan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 saksi Oki Pratama telah menghasut terdakwa Nikita Mirzani agar membenci saksi Reza Gladys Pretianisari sehingga terdakwa Nikita Mirzani meminta saksi Reza Gladys Pretianisari kepada saksi Oki Pratama. Dan pada tanggal 14 November 2024 saksi Oki Pratama juga mengirimkan 4 gambar berupa 3 gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Lakucia yang telah dibulankan tanggalnya dari saksi Reza Gladys Pretianisari yang kemudian digunakan oleh terdakwa Nikita Mirzani untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari. Oleh karenanya, argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani maupun saksi Ismail Marzuki adalah keliru. Justru yang menjadi sangat aneh dalam nota pembelaan atau pledoi ini, penasihat hukum terdakwa bisa menyimpulkan mens rea atau niat jahat ada pada diri saksi Samira karena meminta uang $2 juta Singapura kepada saksi Reza Gladys Pretianisari dan saksi RD atau Bang Mufid. Tetapi penasihat hukum terdakwa lupa atau sengaja melupakan atau sengaja menutupi fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani yang secara terang benderang lebih terang dari sebuah cahaya telah meminta uang sejumlah 5 miliar rupiah dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia kepada saksi Reza Gladys Pretianisari melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa penasihat hukum terdakwa sangat secara terang-benderang menghilangkan perbuatan dan mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani yang kemudian melimpahkan seluruh tanggung jawab perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada saksi Samira dan menyatakan saksi Samira memiliki mens rea atau niat jahat terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari. Dengan tidak ada maksud menggurui dan mengajari penasihat hukum terdakwa dalam strategi mendudukan konstruksi hukum, apabila penasihat hukum terdakwa ingin menarik saksi Samira sebagai orang yang mempunyai mens rea atau niat jahat terhadap peristiwa hukum ini, penasihat hukum terdakwa boleh memasukkan fakta peristiwa tentang kejadian percakapan saksi Oki Pratama dengan saksi Reza Gladys Pretianisari pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16 WIB. Dalam percakapan tersebut, saksi Reza Gladys bercerita kepada saksi Oki Pratama bahwa saksi Reza Gladys menghina dan menjelek-jelekan di media sosial oleh terdakwa Nikita Mirzani dan produk saksi Reza Gladys direview jelek oleh saksi Samira. Kemudian saksi Oki Pratama untuk saksi Reza Gladys Pretianisari untuk mendatangi rumah saksi Samira. B. Perbuatan saksi Oki Pratama pada tanggal 9 November 2024 sekira pukul 20.08 WIB yang mengirimkan pesan pada aplikasi WhatsApp kepada saksi Samira yang mengatakan DNA Salman Reza Gladys
Riz, kapan kikinya kak? Kemudian saksi Samira menjawab, itu kayaknya nggak bisa dinaikin karena nyari barangnya susah, tapi itu jadi senjata kita kalau mereka macam-macam. Lalu saksi Yogi Pratama menjawab, ya emang udah nggak ada lagi kak, kan aku udah kirim ke kakak barangnya, ke akad kakak sesuai instruksi. Kemudian saksi Samira mengatakan, betul itu senjata kita. Bahwa dengan fakta peristiwa tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 16 WIB dan fakta peristiwa tanggal 9 November 2024, maka sempurnalah rangkaian mens rea niat jahat bila dikaitkan dengan fakta peristiwa pada tanggal 27 November 2024. Bahwa walaupun penasihat hukum terdakwa belum mampu mendudukan konstruksi hukum tentang mens rea atau niat jahat saksi Samira dalam pledoinya, tetapi dalam hal ini penuntut umum merasa berterima kasih kepada penasihat hukum terdakwa karena telah diberi kesempatan untuk kembali menguraikan peristiwa 27 November 2024 secara terang benderang terkait saksi Samira karena meminta uang $2 juta Singapura kepada saksi Reza Gadis Pretianisari dan saksi RP atau Mufid yang tertuang lengkap transkrip percakapannya dalam alat bukti elektronik berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 01201 Romawi 2025 LDF PNJ. Bahwa dengan niat baik dari penuntut umum kepada penasihat hukum terdakwa, silakan penasihat hukum terdakwa menggunakan fakta peristiwa yang diuraikan penuntut umum di atas dan kemudian dapat disampaikan kepada penyidik agar mens rea atau niat jahat saksi Samira sebagaimana yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoinya dapat diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tidak lupa melalui tanggapan ini penuntut umum menyampaikan kepada penasihat hukum terdakwa bahwa dasar hukum untuk menyampaikannya kepada penyidik terkait ujian mens rea saksi Samira adalah pasal 108 KUHP junto pasal 221 KUH pidana. Mengingat dalam surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara AMBO yang diajukan oleh saksi Reza Gadis Pretianisari terhadap 4 orang yaitu Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama, dan Dr. Samira, sehingga penasihat hukum terdakwa dapat meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dari saksi Reza Gadis Pretianisari. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak adanya mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani terhadap saksi Reza Gadis Pretianisari adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 5. Tentang adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini haruslah ditolak. Bahwa terkait dengan isi nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini harus ditolak adalah kesimpulan yang keliru dari penasihat hukum terdakwa yang hanya didasarkan pada pembelaan hukum semata terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan tidak berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap di persidangan. Bahwa barang bukti digital dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan hal tersebut diperkuat sebagaimana yang disampaikan oleh ahli pidana Profesor Dr. Supaji SHMH yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa yang menerangkan bahwa alat bukti elektronik semula tidak diakomodir dalam pasal 184 KUH. Tetapi di dalam perkembangannya diakomodir dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik sebagaimana pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Maka untuk dapat menggunakan alat bukti elektronik tersebut harus dijamin keutuhannya dan dijamin kebenarannya. Bahwa rangkaian pemeriksaan barang bukti digital sebagai pemenuhan dari pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE telah dilakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan SNI ISO atau ICE 17025-2017 nomor akreditas LP 855 IDN sesuai sertifikat Komite Akreditasi Nasional tahapan autentikasi dan integritas sebagaimana pendapat ahli Rujit Kuswinoto, sehingga barang bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan aku. Bahwa perekaman yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa adalah merupakan kegiatan pendokumentasian dengan objek suatu proses, fakta, keadaan, dan atau kegiatan yang hasilnya menjadi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Hal ini berbeda dengan tindakan merekam yang merupakan salah satu kegiatan dalam intersepsi atau penyadapan karena objek yang direkam dalam intersepsi atau penyadapan adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sebagaimana pendapat ahli Dr. Andi Widianto Humerson SHS MH yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa juga menerangkan pada intinya bahwa dalam pasal penyadapan memang ada perbuatan yang dilarang untuk melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap satu sistem elektronik. Untuk melakukan suatu penyadapan ataupun melakukan suatu perkara ini memerlukan suatu hak yang melekat kepadanya, yaitu diberikan kepada penegak hukum.
itu berbeda dengan penyadapan, karena penyadapan itu kepentingan pro justisia, sedangkan perekaman itu adalah karena adanya suatu peristiwa yang sengaja direkam tanpa diketahui pihak lawan, tetapi maknanya tidak bisa disebut perbuatan merekam itu adalah akses ilegal. Dan bahwa ahli juga menerangkan terhadap proses perekaman pembicaraan tersebut tidak menjadi permasalahan dan tidak mengandung perbuatan pidana. Bahwa jika melihat dari apa yang didalilkan oleh penasihat hukum terdakwa tentang hasil perekaman yang dilakukan oleh saksi RD atau Bang Mufid dalam perkara Akwo bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE, melainkan hasil rekaman tersebut adalah sebagai wujud perluasan dari pasal 184 KUHP berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dapat menjadi alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 huruf B junto pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian yang menjadi kekuatan pembuktian dari alat bukti pada umumnya termasuk alat bukti elektronik terletak pada orisinalitasnya. Perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera yang dimaksud bukanlah termasuk pelanggaran menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena tidak ada transmisi informasi elektronik yang diintercept atau disadap. Penjelasan sebagaimana pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka realita berupa suara atau kejadian yang direkam dalam satu tape recorder atau kamera bukanlah data elektronik, bukan informasi elektronik, dan bukan dokumen elektronik. Kamera atau tape recorder tersebut merekam kejadian atau suara dengan mengubahnya menjadi informasi dan dokumen elektronik. Dengan kata lain, suara yang diucapkan pada waktu kejadian masih belum termasuk dalam informasi atau dokumen elektronik. Oleh karena itu, perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera yang dimaksud bukanlah termasuk pelanggaran menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 karena tidak ada transmisi informasi elektronik yang diintercept atau disadap. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 garis miring PUU garis datar 14 Romawi garis miring 2016 yang menyatakan bahwa perasaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 44 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya. Maka telah dilakukan revisi atas penjelasan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 sehingga menjadi berbunyi ayat 1 bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ayat 2, khusus untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sekalipun penasihat hukum terdakwa menilai kegiatan saksi RD atau Bang Mufid dalam hal merekam pembicaraan adalah bagian dari intersepsi, maka penasihat hukum terdakwa dalam merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 garis miring PUU garis datar 14 Romawi garis miring 2016 juga harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Mahkamah perlu juga mempertimbangkan mengenai bukti penyadapan berupa rekaman sesuai dengan hukum pembuktian. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah real evidence atau physical evidence yang pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan menggunakan satu parameter hukum pembuktian pidana,
yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tentang adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 6. Analisa yuridis penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani, bahwa di dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa menguraikan terkait unsur pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan materi di dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang dijabarkan terkait dengan analisa yuridis, kami berpendapat seluruh alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti sehingga penuntut umum tetap berpegang teguh pada analisa yuridis yang telah kami rumuskan secara logis, tegas, terperinci dan sistematis yang tertuang lengkap dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di muka persidangan sehingga kami penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut analisa yuridis dari penasihat hukum terdakwa. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak mempunyai kedudukan hukum dan keahlian dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kulit. Hal ini disampaikan karena terdakwa Nikita Mirzani sesuai pengakuannya adalah seorang artis. Maka kemampuan dan keahlian seorang artis adalah dalam dunia akting, yaitu seni yang bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan cerita melalui peran yang disimulasikan dengan melibatkan perbuatan berpura-pura untuk membuat penonton percaya pada cerita yang disajikan dalam konteks fiksi yang terlebih dahulu disepakati dengan sutradara. Jadi kalau ada seorang artis yang mengatakan dirinya melakukan edukasi kesehatan kulit, maka penuntut umum beranggapan hal tersebut masuk dalam keahliannya yaitu akting yang disepakati terlebih dahulu dengan sutradara, di mana seorang sutradara berperan sebagai mewujudkan naskah menjadi sebuah karya audiovisual dengan mengatakan para pemain dan kru yang pada intinya adalah sutradara sebagai pemeran utama menghubungkan peristiwa sesuai dengan skenario. Bahwa penuntut umum melalui tanggapan ini dengan niat baik ingin menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani agar berbicara sesuai dengan fakta persidangan dan janganlah bernarasi fiktif dalam nota pembelaan atau pledoinya sebagaimana kemampuannya sebagai artis dalam berakting. Serta penuntut umum mengingatkan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak menganggap persidangan ini sebagai dunia akting yang pada intinya menghindari memainkan peran sesuai arahan sutradara sebagai pemeran utama menghubungkan peristiwa sesuai dengan skenario. Bahwa di dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani merepost atau memposting ulang kembali hasil review dari saksi Samira di media sosial milik terdakwa Nikita Mirzani dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat luas kalau tidak mau kulitnya rusak, hati-hati dalam menggunakan produk kecantikan. Terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak tertipu dengan skincare atau produk kecantikan yang overclaim, overpriced dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa atas pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani di atas, kami penuntut umum berpendapat bahwa apabila terdakwa Nikita Mirzani memiliki tujuan yang mulia untuk mengedukasi dengan memanfaatkan kepopulerannya sebagai public figure yang memiliki banyak pengikut atau followers, yang mana semua perkataan dan pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani selalu didengar dan diikuti oleh pengikutnya, namun terdakwa Nikita Mirzani justru menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk menarik keuntungan demi kepentingan pribadi, yang mana dalam perkara ini menarik keuntungan sebesar 4 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys Pretiadisani, sehingga terlihat jelas bahwa perkataan terdakwa Nikita Mirzani yang seolah-olah melakukan edukasi kepada masyarakat justru menjadi sebuah modus operandi dalam melakukan pemerasan kepada pihak lain. Hal ini diperkuat dengan terdakwa Nikita Mirzani yang tidak pernah melakukan pelaporan kepada pihak BPOM maupun pihak kepolisian apabila merasa mengetahui terdapat owner skincare yang produknya overclaim, overpriced dan tidak terdaftar di BPOM
dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Malah justru terdakwa Nikita Mirzani berbicara di media sosial dengan menjelek-jelekan owner dan produknya serta meminta sejumlah uang agar tidak dijelek-jelekan kembali. Sehingga dapat disimpulkan pengikut atau followers media sosial